Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qotibul Imam dengan NIM 1917402288 dari kelas 6 PIG akan menjawab pertanyaan soal UAS dari Pak Nur Halim MPD selaku dosen mata kuliah Integrasi Agama dan Sains. Yang pertama, mengenai soal pertama, bagaimana cara Anda mengajarkan mengenai integrasi agama dan sains dengan tema akidah dalam beriman kepada malaikat Allah? Dalam mempelajari iman kepada malaikat Allah, sebelumnya kita akan pelajari mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, baik berupa syukur nikmat iman, nikmat Islam, syukur masih diberi kehidupan oleh Allah, dapat menikmati hidup dengan baik nih, masih diberi kesehatan, diberi nikmat iman. Dan contohnya kita akan mengamati alam, mengamati lingkungan kita. Semisal kita ketika di jalan raya melihat ada CCTV. Fungsi CCTV tersebut adalah memantau pergerakan kita ketika berkendara. Dan ketika kita melanggar, maka akan diberi sanksi atau akan terkena kecelakaan atau terkena mara bahaya yang lain. Sama halnya dengan CCTV-nya Allah. Bukan hanya manusia saja, namun Allah memiliki CCTV yang lebih hebat dibanding ciptaan manusia tersebut. CCTV tersebut adalah malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah makan, tidak memiliki hawa nafsu, dan tidak seperti manusia. Mengenai hal itu, maka akan kita integrasikan mengenai agama dan sains, di mana setiap pergerakan kita, setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita tindak, apa yang kita perbuat akan ada balasannya kelak di akhirat. Sama halnya CCTV tersebut. CCTV mengadopsi dari malaikat tersebut, mengadopsi dari tugas dari malaikat tersebut, yaitu mengawasi manusia. Pertanyaan kedua, mengenai implikasi pendidikan agama Islam terhadap integrasi agama dan sains, di mana pada pendidikan agama Islam, integrasi agama dan sains memiliki dampak pada kurikulum. Yang pertama, menarik perhatian siswa agar aktif dalam melakukan riset, sehingga dapat menyatukan riset antara sains dan mengintegrasikannya dengan agama, sehingga terjadi integrasi antara agama dan sains. Yang kedua, dalam hal peserta didik. Peserta didik diajak untuk berpikir holistik dan tidak parsial, sehingga dapat menerima kemajemukan yang ada, dapat menerima perbedaan yang ada, sehingga bisa bersifat terbuka, tidak menolak apapun yang ada di lingkungannya. Lalu bagi guru atau pendidik, integrasi agama dan sains berperan pada pemikiran guru tersebut dalam menciptakan metode dan menciptakan ruang untuk pembelajaran. Semisal pada pembelajaran menggunakan metode tertentu dan menggunakan metode untuk mengatur kelas agar terasa nyaman dan terasa nyaman oleh peserta didik. Lalu untuk sarana dan prasarana terkait dengan integrasi agama dan sains, seiring dengan perkembangannya waktu, integrasi antara sains dan agama mempermudah adanya teknologi, sehingga dapat mempermudah dalam mempelajari agama dan sains. Misal gejala alam, yang mana dalam agama merupakan sudah diceritakan dalam Al-Quran berupa ayat kauniyah Allah yang merupakan menceritakan gejala-gejala alam, dan dengan sains melakukan pendekatan konfirmasi yang mana saling mengkonfirmasi kebenaran antara agama dan sains, sehingga dengan adanya gejala alam dijelaskan dengan sains mengenai gejala alam tersebut lebih detail, sehingga saling mengonfirmasi kebenarannya. Yang terakhir, mengenai kepala sekolah menjadi lebih mudah untuk menciptakan sebuah grup atau sebuah perkumpulan dari guru-guru yang mempelajari mengenai atau mengajar mengenai integrasi agama dan sains, mempermudah kepala sekolah untuk membentuknya. Baik, untuk soal yang ketiga mengenai masalah kontemporer mengenai integrasi agama dan sains serta solusinya.
Dalam kesempatan kali ini saya mengangkat permasalahan atau perdebatan mengenai bumi itu bulat atau datar. Dalam Al-Quran sendiri, dalam agama Islam sendiri, tidak ada ayat Al-Quran ataupun hadis yang menyatakan bahwa bumi itu bulat atau datar. Namun yang ada hanya pendapat para ulama yang menyatakan bahwa bumi itu bulat dan menyatakan bahwa bumi itu datar. Hal ini menjadi khilaf bagi para ulama. Namun dalam sains sendiri menyatakan bahwa bumi itu bulat dengan adanya penelitian dan kajian sains yang dilakukan oleh sains tersebut. Lalu solusi dari saya mengenai hal tersebut, maka kita serahkan kepada ahlinya. Seperti dalam Quran surat An-Nahl ayat 43 yang artinya, maka serahkan kepada orang yang berilmu mengenai hal tersebut. Jadi sebagai orang yang awam mungkin belum tahu apa-apa, kita serahkan kepada orang yang lebih tahu, orang yang lebih paham, orang yang lebih mengerti mengenai hal tersebut. Solusi yang selanjutnya dari saya, bahwasanya mengenai bumi itu bulat atau datar itu bukan merupakan masalah akidah. Jadi baik teman-teman mau percaya mengenai bumi itu bulat atau datar, itu tidak membuat teman-teman kafir. Jadi hal itu tidak perlu diperdebatkan bagi kita. Tinggal keyakinan kita saja, kita percayakan pada orang ahlinya bahwa bumi itu bulat atau datar. Selanjutnya mengenai bumi itu bulat atau datar, itu bukan masalah bagi kita. Yang menjadi masalah adalah mengenai diri kita sendiri. Kita hidup di bumi ini, apakah kita dapat bertakwa kepada Tuhan? Apakah kita akan melaksanakan segala perintahnya atau kita akan ingkar kepadanya? Karena tujuan kita hidup di bumi ini adalah bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah dengan cara apa? Menjalankan setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya, baik berupa kewajiban, baik berupa kesunahan atau berupa larangan. Yang penting apa? Kita selalu berbuat baik. Dan tujuan kita mempersiapkan bekal kita hidup di dunia untuk bekal kita hidup di akhirat. Pesan saya selalu berbuat baik kepada siapapun, dimanapun, dan jangan pernah mengukur perbuatan itu dari besar dan kecilnya, karena besar dan kecil itu nisbatnya dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat perbuatan tersebut atau kebaikan tersebut kecil atau besar. Allah tidak pernah melihatnya dari segi takaran besar atau kecilnya. Misal kita menyingkirkan batu di jalan, bisa jadi itu yang menyebabkan kita masuk ke surga, bukan karena amal atau ibadah kita. Karena amal atau ibadah kita jika dibandingkan dengan nikmat Tuhan yang Maha Esa, itu tidak ada bandingannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.